Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Iqbal Maulana di program One on One spesial Ramadan. Sahabat Kompas TV, saya sangat senang sekali kali ini saya dapat berbincang bersama tokoh agama di Indonesia. Banyak publik mengenal beliau sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, dan kali ini beliau dipercaya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Apa kabar, Prof? Terima kasih sudah meluangkan waktu dapat berbincang bersama Kompas TV. Tentu publik mengenal Profesor Nasaruddin sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal. Pertanyaannya, apakah jabatan itu masih diemban oleh Profesor atau bagaimana? Iya, pertanyaan itu juga saya tanyakan waktu Pak Prabowo mempercayai saya sebagai Menteri Agama. Saya tanya, Pak, bagaimana dengan Istiqlal? Terus tanpa ada spasi, oh iya nggak apa-apa. Itu justru jangan sampai nanti jatuh ke tangan orang yang tidak meyakinkan gitu ya. Jadi sampai dikatakan bahwa Istiqlal itu lebih populer di luar negeri daripada Kementerian Agama. Lebih dikenal publik justru di Istiqlal. Jadi memang sedang puncak-puncak prestasinya Istiqlal ketika dipercaya oleh UN, United Nations PBB di New York, ya untuk menjadi model masjid. Dan juga baru saja kita mendapatkan juga AID, ya, bangunan yang paling efisien, efektif, terindah, paling green. Selama ini kan dimenangkan oleh gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung mewah, tapi ini baru kali ini diberikan kepada rumah ibadah. Dan rumah ibadah itu bukan rumah ibadah lain, tapi itu Masjid Istiqlal. Ya, karena memang Istiqlal itu ya sebetulnya yang paling pertama dinilai itu efisien. Karena satu tetes pun air wudhu di Istiqlal tidak ada yang lari ke got, ya, tapi itu di recycle masuk ke dalam sebuah bak penampungan, kemudian di recycle bisa langsung diminum. Kemudian juga 38% energinya itu menggunakan energi solar system, dan itu bantuan dari jamaah. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan di Istiqlal itu yang bisa kita appreciate dari kita untuk kita, dan menjadi rumah besar untuk bangsa Indonesia, karena siapapun bisa berkunjung di Istiqlal. Kulinernya yang paling besar saya kira DKI Jakarta. Kemudian juga ada terowongan menghubungkan dua rumah ibadah, katedral dan Istiqlal, dan itu sangat fenomenal kan. Datang paus juga berkunjung di situ, kemudian juga kepala-kepala negara yang berkunjung ke Presiden Indonesia itu pada umumnya juga berkunjung ke Istiqlal dan memberikan pujian. Ya, saya kira memang Istiqlal sedang mencari sedang menjadi buah bibir lah di beberapa negara, ya, karena juga kita banyak program-programnya yang diapresiasi. Ada 42 program Istiqlal yang mendapatkan apresiasi banyak pihak, ya. Prof, saya menyoroti tadi Prof menyebut kedatangan Paus Fransiskus, dan publik buah bibir di publik adalah ketika Prof mencium kening. Apakah ini menjadi tanda positif bagi kerukunan umat beragama di Indonesia? Saya nggak tahu, tapi itu sangat spontanitas, ya kan. Ketika saya mencium kepalanya, keningnya, ya, itu saya ingat, saya bayangkan itu bapak saya sendiri, ya. Karena mirip botaknya bapak saya. Dan juga saya juga menemukan bapak saya juga mengabdikan diri sampai detik-detik terakhirnya sebagai pendidik, ya kan. Saya ingat bapak saya waktu itu dia menjadi guru sekolah dan kepala sekolah di daerah konflik, ya. Sehingga tidak ada guru yang bisa tinggal di tempat itu kecuali bapak saya sendiri, dengan mempertaruhkan segala-galanya termasuk nyawa, karena daerah konflik antara gerombolan antara DITI dengan tentara pada waktu itu, ya. Nah, jadi dia ngajar 100 murid satu sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, begitu saya bertemu dengan Paus, ya, karena waktu saya bahasa Inggris dia nggak direspon, ya, tapi begitu saya bahasa Arab direspon. Ternyata dia
pernah lama tinggal di Timur Tengah. Jadi jangan tangan saya dijabat, terus akhirnya ada orang mau jabat tangan nggak bisa karena tangan saya dipegang erat-erat itu. Responnya bahasa Arab. Jadi kata juru bicaranya, jadi saya nggak usah terjemahkan Pak. Ya nggak usah. Dia bisa bahasa Arab, saya komunikasi pakai bahasa Arab. Dan itu spontan begitu saja ya Pak? Dia cium tangan saya berkali-kali. Dan itu sangat alami, maka itu menjadi the vote of the years itu kan. Foto tahun 2024 itu adalah itu katanya. Betul Prof. Prof, kita memasuki bulan Ramadan. Tentu tadi Prof menyoroti bahwa Istiqlal menjadi rumah umat Indonesia. Setiap tahun berbondong-bondong masyarakat mengunjungi Istiqlal. Tentu bagi masyarakat awam terutama saya kerap mengikuti tausiah Prof Nasaruddin ketika di 10 terakhir Ramadan. Prof, bagaimana antusiasme masyarakat kita dengan hadirnya bulan Ramadan dan apa yang penting dimaknai di bulan Ramadan tahun ini? Iya, saya melihat ada perkembangan terakhir ya di Ramadan ini. Kira-kira 4 tahun terakhir ini ya, itu masyarakat itu membutuhkan tempat untuk berkontemplasi. Masyarakat metropolitan ini membutuhkan satu space untuk aman untuk menangis. Ya. Maka kami mencoba untuk membuat satu program setiap malam Jumat itu kita melakukan berbagai macam kegiatan malam ya. Misalnya baca surah Al-Kahfi menjelang buka puasa, karena di sana kan Istiqlal itu setiap hari Senin Kamis itu buka puasa Ramadan itu ya. Padahal itu masih di luar Ramadan. Nah, antara maghrib dan isya itu kita mahalul qiyam, baca surah-surah Yasin, kemudian membaca kisah-kisah Nabi, ya, mahalul qiyam. Kemudian ada perenungan-perenungan yang kita lakukan, bahkan sampai pagi kan. Sholat tengah malam, ya sholat lain. Dan masyarakat kita berikan kesempatan untuk melakukan apresiasi, melakukan pertobatan. Jadi tidak malu-malu mereka itu menangis, bahkan meraung-raung. Ya, jadi dalam psikologi itu ada ungkapan, menangislah sepuas-puasnya. Biarkan air matanya itu jatuh keluar, karena kalau jatuh ke dalam itu kan jadi penyakit lambung dan berbagai macam fenomena penyakit fisik yang lain. Dan kita juga baca dalam hadis ya, air mata taubat itulah nanti yang akan memadamkan api neraka, bebas masuk, bebas tidak disentuh oleh neraka. Nah, jadi masyarakat metropolitan dengan berbagai macam beban-beban rasa bersalah dan beban rasa berdosa perlu satu tempat untuk melakukan kontemplasi. Mungkin di rumahnya malu, mungkin di masjid lain juga gak enak, tapi di masjid Istiqlal ramai-ramai kan. Ada menangis berjamaah meratapi dosa masa lampaunya, cari tiang-tiang, kemudian berkontemplasi. Ya, kita fasilitasi dengan melakukan perenungan. Ada juga konsultasi bagi mereka yang mau konsultasi. Ya. Jadi rupanya makin hari makin banyak. Sampai itu kalau malam Jumat itu penuh. Penuh ya. Dari berbagai macam luar kota juga banyak ya kan. Dengan antusiasme seperti itu, Prof. Mungkin sependek pengetahuan saya bahwa Ramadan kerap diidentikan dengan bulan atau momentum memperbaiki diri, refleksi diri. Namun bagaimana Anda melihat etika dan moral masyarakat Indonesia dewasa ini? Apakah ada kemajuan atau kemunduran? Iya, kalau saya sih pertama melihat masjid itu harus menjadi bengkel kerusakan moral masyarakat ya. Jadi bagaimana rusaknya moral, bejatnya masyarakat itu, memang harus ada tempat tadi itu ya untuk melakukan pertobatan. Nah, saya sih melihat juga ya bahwa masyarakat kita itu ada fenomena itu mungkin karena faktor krisis ekonomi, mungkin juga faktornya banyak lah ya, faktor globalisasi dan sebagainya. Jadi mungkin ada istri kecewa terhadap suaminya, ya terlalu banyak minta ya. Mungkin juga suami kecewa terhadap istrinya, terlalu banyak nuntut. Orang tua kecewa terhadap anaknya yang berbeda dengan dirinya ketika dia dulu menjadi anak. Anak-anak pun juga kecewa terhadap kedua orang tuanya karena ingin mendiktekan dirinya terhadap dirinya yang tidak masuk akalnya. Dan mungkin nanti ke ruangannya juga di kantornya juga kecewa dengan pimpinannya atau kecewa dengan stafnya.
di antara rumah dan kantor, antara kampus dan rumahnya, ada kekecewaan juga, jalanan macet, dan banyak lagi kejahatan yang lain di jalan. Jadi space kita ini semakin tidak kondusif untuk menciptakan suatu ketenangan batin, keamanan, kedamaian, ya, kehangatan, ya, individualisme juga semakin marak ya. Jadi saya kira memang perlu ada suatu gerakan moral bagaimana menciptakan space, terutama di Jakarta yang metropolitan sangat padat ini, menjadi space yang tenang, damai. Nah, disinilah peranan rumah-rumah ibadah ya. Maka itu kami di Istiqlal itu mengajak seluruh pimpinan-pimpinan umat beragama itu melakukan pendekatan rutin ya kan, bagaimana mengevaluasi masyarakat kita. Saya juga di Kementerian Agama ini semakin kuat ya keyakinan saya bahwa memang tantangan kita ke depan bagaimana umat itu semakin dekat dengan ajaran agamanya. Jangan dibiarkan umat semakin berjarak dengan agamanya, maka yang akan terjadi nanti adalah kerusakan moral, perilaku masyarakat yang kriminal, perilaku masyarakat yang semakin kasar, over maskulin dan seterusnya kan. Nah, disinilah peranan Kementerian Agama, peranan rumah-rumah ibadah, peranan tokoh-tokoh masyarakat. Kita perlu contoh teladan sekarang ini. Banyak orang pintar bicara tapi tidak bisa melakukan apa yang diucapkan. Nah, sekarang tantangan kita bagaimana menjadi figur publik tapi juga bisa dicontoh perilaku kita oleh masyarakat kita. Satu kata dengan perbuatan ini susah mencari orangnya. Maka itu memang perlu figur-figur yang teladan. Tanpa keteladanan figur, maka rasanya kita susah sekali menciptakan suatu ketenangan publik nih. Nah, alhamdulillah kita lihat Pak Presiden Prabowo ya, selalu menyuarakan pembersihan, selalu memihak pemikirannya kepada masyarakat lapis bawah, selalu pro rakyat gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu kekuatan untuk mengembalikan situasi keharmonisan dalam masyarakat. Nah, saya pun juga sebagai Menteri Agama di sini juga bertanggung jawab bagaimana menciptakan suatu kedamaian antar sesama ya. Kami baru saja melaunching sebuah program kurikulum cinta. Apa itu kurikulum? Nah, kurikulum cinta ini begini. Saya mengajak kepada seluruh guru agama apapun, Islam, ya, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Mari kita mengajar agama dengan penuh cinta. Jangan mengajarkan kebencian antar sesama melalui pendidikan agama. Oh, agama kita yang paling benar, yang lainnya itu adalah sesat, menyesatkan, bahkan najis. Nah, kan bisa kita mengajarkan anak-anak perbedaan agama itu ada, tetapi persamaannya juga ada. Walaupun kita berbeda agama, tetapi kita sama-sama umat manusia, sama-sama Bani Adam, anak cucu Adam. Sama-sama kita pernah dijajah oleh Belanda sekian lama. Ya, sama-sama kita sebagai warga negara, sama-sama etnik. Jadi banyak sekali pertemuan, titik temu kita antara satu sama lain. Tapi jangan ditekankan aspek perbedaannya. Karena apa jadinya kalau anak-anak kita sejak dari TK didoktrin perbedaan, bahkan didoktrinkan kebencian. Saya berikan satu contoh ya. Oh, TV-nya lagi azan tuh. Matiin ini azan. Itu agama lain. Sebaliknya juga orang Islam, itu khutbah agama lain matiin. Jadi itu kan ada motivasi spontanitas yang itu ekspresi kebencian atau ketidaksukaan terhadap orang lain. Nah, ini ada yang salah dalam pendidikan keagamaan kita. Nah, maka itu kami menyisir sebuah kurikulum, buku-buku wajib dibaca anak-anak. Jangan sampai nanti anak kita itu terjebak dalam sebuah asumsi bahwa memang seperti ini jalan hidup kita harus saling membenci karena perbedaan agama. No. Bagi saya lebih susah mencari perbedaan antara satu agama dengan agama lain daripada mencari pertemuan antara satu agama dengan agama yang lain. Baik, Prof. Saya ingin menyoroti kurikulum cinta. Tentu Prof menilai bahwa moralitas bangsa kuncinya diperbaiki dari pendidikan. Lalu kurikulum cinta ini apa yang ingin disasar? Selain yang tadi Prof bilang bahwa ini toleransi, kerukunan, apa yang ingin dituju terkait dengan kurikulum cinta ini? Kami sudah melakukan survei dan penelitian juga, bahkan kami bentuk tim juga. Ternyata ketika kita mengajarkan agama pada hampir setiap agama, ayat-ayat yang dipilih itu adalah ayat-ayat yang sesungguhnya mungkin juga bagus bagi yang bersangkutannya, ingin memberikan rasa percaya diri bahwa agama ini adalah benar, tetapi ayat dan hadis itu juga ada kesan
mendiskreditkan orang lain. Nah, bagi saya guru itu sangat penting untuk memoderasi anak didiknya ya. Oke lah kita berbeda keyakinan, tetapi kita sama-sama sebagai anak manusia, ya kan? Jadi bagi pandangan Islam itu sendiri kan argonya dosa dan maksiat itu kan setelah akil balik ya kan. Jadi anak yang baru lahir, bayi itu, ya kita semuanya sama. Ya, kullu mauludin yujadu 'alal fitrah. Semuanya kita dilahirkan dalam keadaan sama, fitrah itu kan. Nah, jadi jangan sampai nanti kita doktrinkan anak itu sebuah perbedaan, bahkan sebuah kebencian. Negara yang plural seperti Indonesia ini sangat riskan. Kalau yang diajarkan adalah perbedaan, apalagi kebencian. Nah, jadi inilah yang kita akan sasar, bagaimana memperkenalkan agama, terutama ya, kebudayaan juga sih termasuk, tapi yang paling fokus, karena saya di Kementerian Agama ya, bagaimana mempersiapkan masyarakat masa depan Indonesia ini penuh dengan rasa cinta satu sama lain. Mereka itu bangga menjadi orang Indonesia. Mereka itu bangga memiliki karakter keindonesiaan yang jangan hanya melihat karakter budayanya itu sebagai karakter pinggiran. Yang hebat adalah Amerika, yang hebat adalah Jepang, Eropa, China, dan sebagainya. Kita juga harus bersikap, coba kita lihat Jepang misalnya kan, dia modern tapi tetap kearifan lokalnya dipertahankan. China juga kearifan lokalnya dipertahankan. Nah, kita dalam daerah posisi silang seperti ini kan, diapit oleh dua benua dan dua samudra dengan dua kekuatan besar raksasa yang ada. Kalau kita nggak punya prinsip, kalau kita tidak punya akar budaya yang kuat, kalau tidak punya fundamentalisme keindonesiaan yang sangat kokoh, kita nanti bisa tergerus. Jangan-jangan anak-anak kita nanti wajahnya Indonesia tetapi isi kepalanya Eropa, Amerika, China, dan seterusnya kan. Nah, kita ingin ada rasa keindonesiaan yang dimiliki oleh anak-anak Indonesia itu sendiri. Baik. Harus bangga menjadi orang Indonesia. Dan yang kedua juga, jangan mempertentangkan antara kearifan lokal dengan agama. Kita bisa, saya tertarik apa yang dirasakan Romo, teman-teman kita di Katolik itu ya. Kita bisa menjadi Katolik 100%, tapi menjadi Indonesia juga 100%. Harusnya juga kita sebagai agama lain juga, umat Islam terutama, kita bisa menjadi Muslim 100%, tapi menjadi orang Indonesia 100% juga. Nah, tidak mesti harus dipertentangkan antara Indonesia dengan keislaman itu sendiri. Nah, ini yang kita akan doktrinkan. Baik, Prof. Tadi bicara tentang kelokalan. Tentu kita saat ini masif sekali informasi hadir dari luar lewat media sosial. Bicara tentang kelokalan, target-target yang tadi Prof sebut. Lalu bagaimana memfilter ini? Kita tidak bisa mengantisipasi tentunya hadirnya informasi-informasi yang beredar di publik. Filtrasinya itu antara lain dengan pendidikan agama. Baik. Ya, jadi pendidikan agama ini harus ditancapkan dalam akidah, dalam benak anak kita itu sendiri. Bahwa tidak semua yang menggiurkan itu adalah boleh dilakukan. Tidak semua yang menyenangkan itu boleh dilakukan. Tapi tidak semua yang mempersulit itu adalah jahat, jelek. Seperti kita sedang berpuasa kan. Jangan ada asumsi, loh kok kenapa yang enak-enak dilarang, seperti puasa. Kita enak-enak tidak puasa tapi diwajibkan untuk puasa. Kenapa misalnya zina, selingkuh, haram, pada itu mungkin orang merasakannya sebagai enak. Tidak mungkin ada perintah Tuhan tidak untuk manusia itu sendiri. Tidak mungkin ada larangan Tuhan tidak untuk manusia itu sendiri. Manusia, Tuhan tidak membutuhkan apapun di balik perintah dan larangannya. Sekalipun kita nyetop untuk menyembah Tuhan, tetap akan Tuhan. Sekalipun kita jadi malaikat tanpa dosa sedikit pun tidak akan bertambah ketuhanannya Tuhan. Jadi kita harus meyakinkan diri kita dan orang lain, anak didik kita, bahwa semua perintah dan larangan Tuhan itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk kemaslahatan diri kita sendiri. Contohnya, kok kenapa larangan yang enak-enak dilarang zina misalnya kan? Coba bayangkan kalau orang semua bebas melakukan free sex seperti itu, kambing saja itu, ya, dia tidak kenal siapa induknya, siapa saudaranya, dihantam semuanya kan. Tapi populasi kambing itu kalau beranak pinak, ya untung kita umat manusia kan, harga daging pasti murah kan. Tapi kalau manusianya berkembang satu planet nggak cukup, harus tambah planet berplanet lagi, nggak bisa dimakan, nggak bisa disembelih ya kan, bahkan hak asasinya dilanggar satu orang pun juga heboh dunia kan. Nah, jadi
pasti ada hikmahnya semua bentuk perintah dan larangan Tuhan itu. Nah, tantangan kita sekarang ini bagaimana membangkitkan kesadaran publik supaya kita hidup dengan penuh kesantunan sosial. Bagaimana menghimbau kepada warga masyarakat kita itu bahwa hidupilah dengan norma. Tanpa norma kehidupan, maka kita apa bedanya nanti dengan binatang? Rugi kemanusiaan itu kalau kita tidak mengindahkan ajaran-ajaran agama kita masing-masing. Maka itu moto saya sekarang, semakin dekat kita dengan ajaran agama kita masing-masing, maka semakin bagus masyarakat itu. Maka itu kriteria Kementerian Agama, saya sering mengatakan kepada teman-teman saya di Kementerian Agama, kriteria keberhasilan Kementerian Agama bukan wajar tanpa pengecualian, bukan mekanikal sifatnya penilaiannya, tetapi semakin berjarak antara pemeluk dengan agamanya, maka semakin gagal Kementerian Agama. Tapi semakin mendekati ajaran dengan pemeluknya, maka semakin sukses Kementerian Agama. Baik. Karena Kementerian Agama itu seperti layar putih, background putih kan. Setetes noda, itu akan sangat norak. Kalau kementerian lain mungkin ada coklat, ada biru, jadi nggak terlalu norak kalau ada noda yang terkontaminasi di situ kan. Nah, jadi inilah bulan suci Ramadan juga, saya juga menghimbau kepada sesama umat Islam. Mari kita memperoleh makna yang sangat dalam. Jadikanlah bulan Ramadan kali ini adalah terbaik kualitasnya dan kuantitasnya ubudiyah kita. Dan juga saya menghimbau kepada agama lain, mari kita bertoleransi terhadap umat yang sedang berpuasa. Ya, berikan kesempatan untuk mereka itu menghayati agamanya masing-masing. Dan inilah ciri khasnya Indonesia kan. Saya kira ini patut kita bangga. Mana ada negara, ya, di negara lain terbuka lebar tuh orang makan minum. Di Indonesia itu kan restorannya itu ditutupkan hitam, itu bentuk apresiasi. Teman-teman kita yang mau merokok itu cari tempat yang bersembunyi. Kemudian juga kalau mau makan di kantor itu pergi agak jauh selama 1 bulan aja. Bahkan di antara teman-teman kita di sini juga ada yang senang puasa juga. Di Kementerian Agama ini kan ada banyak agama juga kan. Semua agama ada di Kementerian Agama. Tapi ada kawan-kawan kami, Pak, kami juga ikut puasa walaupun kami bukan Muslim. Ya, itu indah sekali. Kesadaran sosial itu muncul. Prof, tadi Prof bilang bahwa hidup dengan norma, lebih dekat dengan agama. Terkait dengan pendidikan, saya ingin menyoroti satu hal. Kita mungkin banyak berita mengenai persoalan di pesantren, Prof. Terkait dengan kekerasan dan sebagainya. Bagaimana Kementerian Agama memandang ini? Nah, itu sangat serius kami tangani, Mas. Jadi jangan-jangan itu seperti fenomena gunung es, ya. Dan ada tanda-tanda ke arah situ. Maka itu kami bentuk tim khusus, ya. Bukan hanya tim khusus, tapi kami bentuk regulasi untuk melakukan pembinaan terhadap pondok pesantren, terutama dari segi moralitas. Yes. Karena kan persoalannya bukan antara sesama murid, sesama santri, tapi ini bahkan ditemukan beberapa kaitan yang sangat memalukan antara pembina, bahkan ada antara kiai dengan santrinya. Nah, jadi ini ada power struggle, apa ya istilahnya itu. Ada relasi kuasa yang sangat timpang, ya kan. Jadi hati-hati, manakala terjadi relasi kuasa, power struggle, relasi kuasa, power relation ya. Power relation itu dalam bahasa sosiologinya itu satu sisi itu ada orang yang memiliki kuasa yang sangat otoritatif dan yang lainnya adalah sangat lemah. Posisi pembina kiai itu sangat tinggi seperti setengah dewa ya. Sementara santri itu sangat rendah. Nah, di situ potensi masalah bisa terjadi. Maka itu relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan itu berpotensi melahirkan kejahatan seksual, diskriminasi gender dan sebagainya. Maka itu keadilan ini harus ada dalam masyarakat. Keadilan gender. Jadi saya juga menghimbau kepada para santri, siapapun juga kalau ada yang melanggar agama, tidak peduli kiai, tidak peduli siapapun juga, you harus bereaksi. Ya. Jangan, wah ini kan saya takut menolak karena itu kiai. No. Kiai juga manusia biasa kok. Mereka bukan malaikat. Tapi alhamdulillah, semenjak kami melakukan gerakan ini, proteksi ini, ya sudah mulai banyak sekali regulasi internal pondok pesantren itu sendiri kan. Mungkin juga para kiai tidak sadar ya kalau ada potensi-potensi seperti itu terjadi di lingkungan pondoknya. Kan sekarang 42.000 pondok pesantren di Indonesia kan.
Nah, kami mencoba untuk melakukan regulasi bagaimana antara santriwati dengan santri itu ada pemisahan. Ya kan nanti lama-kelamaan kalau selalu satu kelas, selalu satu masjid, dan selalu satu ruangan, selalu satu meja makan, dan selalu satu olahraga, tempat olahraga bersama. Lama-kelamaan itu pembaurannya itu sangat akrab, sehingga nanti pada saatnya mungkin kiai itu lengah. Ternyata ada yang over dalam melakukan relasi. Nah, itu terjadi antara santri dengan santriwati. Kalau misalnya ada pembina suka memanggil santriwatinya ke kamarnya atas alasan apapun juga, itu kan nggak boleh. Itu ruangan publik perempuan dengan ruangan laki-laki nggak boleh, siapapun dia. Jadi kita sampaikan ya bahwa para santriwati itu tidak boleh datang ke tempatnya pembina hanya satu orang atau dua orang, kalau perlu berombongan supaya tidak ada fitnah. Karena kalau berdua-duaan sekian lama di situ itu, ya ulama kiai kita juga sering disampaikan hadis, kalau terjadi berdua-duaan dua berlawan jenis di situ pasti ada orang ketiga namanya iblis, ya kan. Ya, saya senang sekali karena itu juga mungkin salah satu hikmahnya media ini kuat. Media ini sangat kencang memberitakan, maka sekarang ini proteksi seperti itu di pondok pesantren seperti sekarang ada kebangkitannya. Gak boleh memberikan celah sekecil apapun, ada isu seperti itu di pondok pesantren. Anda memandangnya bahwa apakah pesantren-pesantren yang dianggap bermasalah akan dinonaktifkan atau ada hal lain langkahnya? Ya, yang tentu yang ada kriminalnya harus dihukum. Nah, ada yang dipecat, ada yang ditutup pesantrennya. Ya. Pembelajaran buat yang lain. Saya harus tegas dalam hal ini. Oke, baik, Prof. Banyak hal yang beredar di masyarakat. Terutama Anda sudah 100 hari lebih menjabat sebagai Menteri Agama. Tentu Kementerian Agama menjadi harapan masyarakat untuk memperbaiki moral. Ada banyak beban di pundak Anda. Bagaimana saat ini Anda memberikan setidaknya harapan kepada masyarakat terkait apakah masyarakat kita akan baik secara moral ke depannya? Ya, inilah tanggung jawab saya, Mas. Jadi saya semakin tertantang ya, apalagi dengan Kompas ya. Anda dalam surveinya itu menemukan angka yang paling tinggi pada kementerian ini adalah Kementerian Agama kan. Ya, saya ucapkan terima kasih atas penilaian. Tapi walaupun saya juga merasa saya belum lari kencang ya, baru memulai, tapi kok Anda sudah memberikan penilaian seperti itu. Tapi bagi saya penilaian ada 4 lembaga survei mengunggulkan Kementerian Agama sebagai kementerian yang tertinggi nilainya dalam era 100 hari Pak Prabowo. Bagi saya itu sebuah tantangan. Bagaimana mempertahankan, kalau itu mau dianggap sebagai sebuah prestasi, ya bagaimana mempertahankan dan bagaimana menjadikan visi misi Kementerian Agama itu eksis menjadi kenyataan di dalam masyarakat. Nah, saya kok sangat yakin bekerja sama dengan media seperti media Anda juga ya. Saya kerjasama dengan media sekarang ini, karena dengan media kita bisa dibantu untuk melakukan sosialisasi program ya kan. Dengan media pun juga kita bisa menatap apa bolpen di wajah kita kan. Kalau nggak ada media kita nggak bisa mengintrospeksi diri kita, oh ternyata saya punya banyak kekurangan, saya punya kelebihan. Jadi dengan media kita bisa bercermin, dan saya termasuk orang tidak boleh membenci media. Bagi kita itu kalau tidak ingin dipublikasi negatif oleh media, jangan melakukan sesuatu yang negatif ya kan. Jadi apa yang kita lakukan itu yang dinegatifkan atau itu yang dipositifkan oleh media kan. Insya Allah kok saya percaya bahwa media kita sekarang ini sudah matang, sudah dewasa. Enggak lagi kayak dulu bahwa menebar fitnah. Sekarang teman-teman punya kesadaran dalam bermedia ini. Jadi kita jangan terlalu banyak curiga terhadap media. Wah itu kan fitnah, itu kan siapa? No, kalau saya sih, ya apalagi sekelas media Kompas ya kan. Saya tahu Pak Yaakob Utama itu senior kita yang hemat saya sangat, bagi saya itu punya pribadi yang sangat penting untuk dicontoh ya. Pendiriannya, dia tidak ingin berjarak dengan pemerintah, tapi dia juga tidak ingin menjadi duplikasi pemerintah. Jadi saya kira media harus seperti itu, mengatur jarak sosialnya antara kelompok kepentingan, supaya nanti ada celah, ada posisinya untuk memberikan masukan kepada pemerintah.
tanpa media yang kritis kita nggak tahu apa kelemahan kita kan. Maka itu saya senang sekali kalau Anda menemukan kelemahan di dalam Kementerian Agama atau di Istiqlal. Saya cepat bereaksi kalau ada masukan saya baca di koran atau saya baca di sosial media. Bagi saya itu adalah sosial media itu, wartawan atau media itu adalah malaikat buat saya kan. Untuk memperbaiki apa yang kurang, memotivasi bagi saya untuk mengembangkan lebih lanjut lagi kalau itu sudah nggak positif ya. Baik. Di publik ada beredar wacana, Prof. Ada usulan terkait pembiayaan program makan bergizi gratis Presiden Prabowo didanai oleh infak dan sedekah. Publik ingin mengetahui pandangan Prof terkait hal itu. Bagaimana pandangan Prof terkait? Iya, kalau Islam ya, saya kira juga pada umumnya agama juga sama ya. Yang paling pertama itu kan apa yang disebut dengan kebutuhan primer ya kan. Ada namanya daruriyat. Yang paling darurat itu apa, isi perut itu kan. Nah kalau orang kelaparan dia nggak bisa berbuat apapun. Maka itu dalam pandangan Islam dan saya kira juga agama lain sama ya. Ya kita harus perhatikan prioritas pertama itu adalah kelaparan itu sendiri. Makanan bergizi ini adalah satu hal yang sangat penting terutama untuk generasi muda kita. Walaupun juga makanan bergizi juga dibutuhkan oleh manullah ya kan untuk menambah usianya lebih sehat ya kan. Nah, tetapi kemampuan pemerintah baru sampai ke tingkat memberikan makanan bergizi kepada anak-anak yang produktif. Karena dalam masa Palek stage itu ya, anak-anak Palek stage dengan Thalassemia stage itu perlu adanya gizi. Karena pertumbuhan sel otak dalam setiap hari itu sekitar 20 miliar loh. Bagaimana bertumbuh sel otaknya itu kalau gizinya nggak ada, ya kan? Jadi banyak penelitian membuktikan bahwa anak-anak yang tidak mengkonsumsi makanan bergizi di masa mudanya itu susah untuk mengembangkan otaknya. Jadi bagaimana bisa memaksakan anak kita jadi ranking 1 seperti tetangganya? Tetangganya memakan 4 sehat 5 sempurna, kita hanya makan tahu tempe aja kan, nggak ada susunya dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin mendikte, mendoktrin anak kita kamu berprestasi seperti tetangga, ya tanya dulu dirinya apa yang kita berikan terhadap anak kita. Anak tetangga itu kasih makanan bergizi, ada guru privat matematiknya, ada guru privat agamanya sehingga moralnya bisa lebih baik, ada privat ngajinya, bisa sampai 4-5 guru privat itu. Kita nggak ada satupun guru privat. Jadi faktornya beda itu. Lantas tiba-tiba kita harus memarahi anak kita, kenapa kamu tidak seperti anak tengah? Rapornya bagus, kamu rapornya merah. Kita nggak mikir bahwa gizi yang kita asup dalam diri anak kita itu sangat sederhana. Nggak ada guru privatnya. Ya kan? Kemudian juga nggak ada handphone untuk mengerjakan PR-nya, nggak ada jaringannya kan. Di sebelahnya itu setiap ruangan ada jaringan kan. Jadi jangan menghakimi anak kita dan membandingkan dengan anak tetangga yang mereka itu full facility. Di sini kan nggak ada fasilitasnya kan. Nah di sini nggak ada fasilitasnya. Nah inilah Pak Presiden kita Pak Prabowo ini, bagaimana supaya semua desa itu menjadi kota. Artinya semua dijangkau jaringan. Ya saya sangat tertarik program Pak Prabowo itu. Jangan sampai ada kampung, ada satu daerah hunian masyarakat yang tidak punya jaringan. Itu keadilan sosial harus diwujudkan kalau kita ingin melihat negara ini kuat. Baik. Tanpa keadilan sosial, nggak ada kekuatan bangsa. Baik, masyarakat kita tentu mayoritas Muslim, Prof. Lalu ada usulan makan bergizi gratis didanai oleh infak dan sodako. Apakah usulan itu baik? Iya, saya kira memang salah satu peruntukannya asnafnya zakat itu adalah untuk menolong al-fuqara wal masakin ya kan. Saya kira boleh saja. Cuma saja asnaf itu tidak boleh melenceng kalau itu zakat. Maka itu dalam pundi-pundi uang dalam agama Islam itu ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada jariah, ada wakaf, ada hibah, ada wasiat, ada luqatah, ya kan? Kemudian ada dam, ada mudharabah, ada musyarakah, kemudian juga ada fai, ada ghanimah, ada 27 pundi-pundi dana umat dalam Islam itu. Satu diantaranya itu adalah zakat. Nah zakat itu peruntukannya hanya 8.
Ya, jadi yang 8 itu dia sedekah. Nama sedekatul fuqara wal masakin. Jadi untuk fuqara dan masakin. Fuqara itu artinya pengeluarannya 10.000 per hari. Pendapatannya nggak ada. Kalau masakin itu pengeluarannya 5.000 per hari. Ya, tapi hanya 1.000 rupiah dapatnya per hari. Besar pasak daripada tiang. Jadi apalagi orang yang terlilit utang, ya kan. Ada orang yang mualaf baru masuk Islam tapi diceraikan atau dipisahkan, diingkari oleh keluarganya, itu perlu diselamatkan. Kemudian juga ada fisabilillah, anak-anak yang menuntut ilmu, ya perlu dikasih beasiswa juga dari uang zakat itu. Ya, saya kira nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Prof, pertanyaan terakhir. Ini menjadi pertanyaan publik, bahkan saya sendiri tentu sebagai masyarakat awam, terkait kuota haji, tambahan kuota haji. Tengah diupayakan tahun ini, tahun lalu bertambah, dan tahun ini tengah diupayakan. Tentu ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat. Masyarakat kita antusias terkait kuota tambahan haji. Namun kerap antreannya panjang sekali, sampai puluhan tahun. Di sisi lain, ada masyarakat yang memiliki dana berlebih, dan dia bisa berhaji tiap tahun. Dan tentu itu masuk ke kuota haji tersebut. Dan bagaimana sikap Kementerian Agama terkait hal ini? Benar-benar kami akan mencoba menjalankan program haji ini secara profesional, sesuai dengan arahan Pak Prabowo, ya. Bagaimana jamaah haji itu 3 kali tersenyum. Senyum di awal karena biayanya lebih murah. Senyum keduanya ketika dalam proses berhaji di sana mendapatkan pelayanan yang sangat bagus. Hotelnya enak dia mengakses Ka'bah, ya. Kalau untuk mencapai kedekatan itu saya kira agak sulit, ya, karena bintang 5 yang bayarnya selangit itu, ya. Itu hanya bisa diakses oleh jemaah haji khusus. Kemudian juga bagaimana juga senyum yang ketiga itu begitu pulang dari tanah suci, dia pulang membawa haji mabrur, tenang, damai hatinya, mengabdikan dirinya dan berbagi kepada masyarakat, enak merasakan suasana batin keagamaan yang baru tidak pernah dirasakan sebelumnya. Nah, itu obsesinya Pak Prabowo itu, bagaimana 3 kali tersenyum. Ya, kemudian jangan sampai nanti tersenyum di awal, tapi nanti tidak ada pelayanan yang bagus di sana karena dananya nggak cukup. Nah, ini kami antisipasi. Nah, soal tambahan kuota. Nah, saya harus melihat untung ruginya menambah kuota berlebihan. Karena Mina itu kan tidak pernah bertambah couplingnya. Itu pun sudah diukur sejak awal, sekian per meter, 80 cm per orang di situ kan. Kalau ditambah 20.000 mau tidur di mana? Berarti bisa tambah 50.000, jadi nggak bisa tidur nanti orang di situ kan. Nah, jadi jangan sampai nanti kita menambah kuota, itu bisa kita tambah, tetapi nanti dampaknya adalah di mana mereka tidur. Makanannya pun juga sudah ditentukan dari awal sekian. Kendaraan daratnya itu, busnya itu sudah ditentukan sekian jemaah haji. Pesawatnya pun juga sudah ditentukan sekian kuota. Tiba-tiba 20.000 muncul di luar perkiraan kita. Nah, itulah nanti yang akan menyerbu kemahnya orang. Itulah nanti akan menyerbu busnya orang. Itulah nanti akan menyerbu makanannya orang. Itulah nanti yang terlantar di mana-mana. Dan itulah nanti yang merusak nama baiknya Indonesia kan. Jadi jangan dipaksakan. Kan ada istita'ah. Ya, jadi saya bisa mendapatkan kesempatan untuk menambah kuota. Tetapi bukan asal nambah. Kami harus mempelajari ada nggak space untuk mereka itu. Sebanyak space yang ada itulah nanti kami akan usahakan tambah. Ya, jadi itu saya harus hati-hati. Mungkin saya berbeda dengan teman-teman yang lain, tapi saya mohon maaf dalam hal ini. Kami masih memprioritaskan kenyamanan jamaah haji daripada nanti mencederai jamaah haji yang sudah bayar setengah mati, sekian lama menunggu, tiba-tiba ada yang bayar mahal, malah justru melakukan semacam pendaliman terhadap orang yang normal ini kan. Nah, jadi saya ingin menambah petugas hajinya. Ya, tadinya kan jemaah haji pemerintah Saudi itu
mengurangi 50%. Kan itu kan petugas haji kan juga perlu space untuk tidur kan, sementara kan kuotanya terbatas. Karena umat Islam sekarang kan membludak ya. Jadi umat Islam sekarang ini sudah 1,5 miliar. Jadi pertumbuhannya setiap tahun itu luar biasa. Mereka semuanya mau haji. Sementara Mina nggak pernah bertambah. Arafah juga nggak pernah bertambah. Ya, hotel-hotel dekat Mekah, Madinah itu dekat Ka'bah itu juga nggak pernah bertambah lagi. Mau dibangun kemana lagi? Udah mentok bangunan di situ kan. Nah karena itu tidak ada jalan lain. Oki menetapkan bahwa 1/1000 yang diberikan kuota untuk haji. Nah jadi kira-kira kalau kita melanggar sistem, maka dampaknya pasti ada. Nah jadi saya kira kalau memang sekian lama menunggu tapi tidak bisa naik haji, ya memang kembalikan kepada Tuhan. Tuhan pasti tahu bahwa ini hambaku sudah menabung sekian lama, tapi kan faktor umur, faktor penyakit, akhirnya dia nggak bisa menunaikan ibadah haji. Allah Maha tahu kok. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Istita'ah kan, dia nggak istita'ah lagi, berarti tidak wajib atasnya haji. Tapi haji orang itu, insya Allah Tuhan sudah Maha mengetahui. Ya. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia dan juga sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, menghimbau kepada segenap umat Islam, mari kita mempersiapkan diri kita lahir dan batin untuk menjemput bulan suci Ramadan. Sebentar lagi akan tiba bersama kita semuanya. Ajaklah seluruh anggota keluarga kita untuk menghayati keutamaan bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah. Dan kepada rekan-rekan kami non-muslim, mari kita bertoleransi terhadap saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa nanti. Kita berikan yang terbaik, buktikan diri kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, saling menghargai satu sama lain. Semoga pulang puasa kita kali ini, terutama yang beragama Islam, insya Allah kualitas keumatan kita akan lebih baik. Dan pasca Ramadan nanti kita akan rasakan indahnya kebersamaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.